Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan ibadah seperti biasa, namun ada sedikit yang berbeda. Hari ini kita akan belajar berdoa syafaat bagi bangsa, bagi keluarga, bagi mungkin sekolah kita, tempat kita tinggal. Nah, mari kita sama-sama berdoa syafaat hari ini. Dan nanti doa akan dipimpin oleh tiap-tiap guru. Tapi Miss berharap kalian juga ikut doa ya di rumah masing-masing. Yuk kita mau naikkan sebuah pujian Ku Cari Wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah anak-anak atau kebaktian anak-anak ya. Dan saat ini sedikit berbeda karena melalui ibadah ini kita juga belajar, selain memuji Tuhan, kita juga belajar berdoa syafaat. Berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita, buat orang tua kita, buat teman-teman kita, buat sekolah kita, khususnya saat masa-masa sulit seperti ini ya. Kita akan Bapak akan sebentar saja membacakan ini sebagai dasar dari ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak ambil dari Markus pasalnya yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 52. Begini ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau,
sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, anak-anak, kamu mungkin sudah pernah mendengar guru-guru sekolah minggu kamu, atau guru-guru juga mungkin bercerita tentang kisah ini, bukan? Ya, kisah Tuhan Yesus yang menunjukkan kuasanya. Meskipun pada waktu itu mereka belum mengenal siapa Yesus, mereka mungkin berpikir hanya Yesus adalah seorang guru atau seorang nabi. Ya, tetapi di sini meskipun Yesus belum mengungkapkan siapa dirinya, tapi peristiwa ini menunjukkan bahwa siapa dia itu. Ya, iya. Ketika itu terjadi satu peristiwa di mana pada waktu itu Tuhan Yesus dia tidak mengikuti perjalanan murid-muridnya, tapi para murid lebih dahulu naik perahu untuk pergi ke seberang. Dan waktu itu ya sangat malam, ya gelap gulita, suasana yang sangat mencekam mungkin ya. Mungkin buat mereka gak apa-apa, tapi yang menjadi apa-apa adalah ketika mereka tiba-tiba diserang angin badai. Wah, itu anak-anak, kamu bayangkan, Pak Eko pernah naik kapal ya, gede itu ya. Wah, kalau naik perahu ombaknya sedikit aja udah ngeri kalau di lautan. Pak Eko pernah di pantai di Semarang itu ya, naik perahu, wah ombaknya sudah lumayan ngeri. Seperti itu anak. Apalagi kalau kejadian itu di tengah-tengah danau yang tidak kelihatan daratnya mana, dan ada badai di situ. Itulah peristiwa yang mungkin orang, gimana nih? Siapa yang bisa menolong? Mau perlu regu penolong dari mana? Gak ada. Mungkin yang terlintas dalam kehidupan mereka adalah kita pasti semua binasa. Tapi ternyata kisah ini menceritakan bagaimana pada waktu itu murid sudah putus asa, tidak ada harapan lagi. Tiba-tiba Yesus muncul. Dia datang berjalan di atas air. Ya, itu menunjukkan apa ya? Bahwa Allah itu, Tuhan itu yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sama seperti masa-masa sulit seperti ini. Kita punya kesulitan saat ini. Semua dunia juga sulit, ya, termasuk kita. Kita terganggu, ya, mengikuti daring, ya mungkin tidak maksimal. Tapi, ya, mungkin bukan hanya itu saja. Mungkin orang tua kalian juga punya pergumulan permasalahan yang berbeda-beda. Ya, mungkin kamu cerita aja sama orang tua hal-hal apa yang menakutkan. Semua orang seperti itu. Jangankan orang, negara pun juga punya pengalaman yang mengerikan dalam hal ini. Tapi dari peristiwa ini kita harus belajar. Yang pertama, Allah hadir dalam situasi sulit. Ya, Tuhan Yesus datang. Ya, dia datang. Dan bukan hanya datang saja, dia menolong para murid-muridnya. Artinya, seruan-seruan ketakutan yang dialami para murid-murid didengar oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hadir dan menolong. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Ya, apapun di dunia ini bisa terjadi, anak-anak. Tapi ingat bahwa tidak ada yang terlepas daripada kehendak dan kendali Tuhan. Itu sebabnya situasi-situasi sulit seperti ini, mari kita belajar, tetap percaya Dia, bahwa Dia ada, Dia hadir dalam suasana sulit kita. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Dia mendengar doa kita. Itu sebabnya saya mengajak kita semua hari ini ya, nanti ketika guru mengajak nyanyi, kita nyanyi. Ketika guru berdoa, kita juga berdoa.
ya, supaya Tuhan mendengar seruan doa kita. Itu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Teruskan, kita akan berdoa syafaat dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. pandemi COVID. Nah, sekarang kita mau berdoa yuk. Semuanya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk para penderita COVID. Yuk. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur padamu untuk waktu yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami, untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID di negara kami ini. Kami mau berdoa kepadamu, biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati untuk upaya-upaya pemerintah di dalam menangani penyebaran COVID ini. Biarlah Tuhan melalui segala daya upaya yang sudah dilaksanakan untuk penyebaran COVID ini boleh berkurang Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk tim medis Tuhan yang menangani para penderita COVID. Biarlah Tuhan berikan hikmah, Tuhan berikan kemampuan, biarlah melalui sarana prasarana yang dipakai mereka boleh menolong penderita COVID, sehingga mereka Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kesehatan, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para penderita COVID, biarlah Tuhan Yesus juga menjamah, memberkati, memberikan kekuatan dan juga menyembuhkan melalui obat-obatan yang sudah mereka minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan untuk para penderita COVID ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak yang bersekolah di Dianmas. Mari anak-anak, kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, karena kami boleh bersekolah di Dianmas. Semoga anak-anak kami di tempat ini boleh bersemangat dalam menjalani kegiatan sekolah, kegiatan di rumah, dan Tuhan berikan kesehatan untuk mereka semua. Dan terutama biarlah anak-anak kami ini boleh semakin mengasihi Engkau, mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Tuhan juga bimbing anak-anak kami supaya tidak jemu-jemu belajar, walaupun dalam keterbatasan. Tuhan berikan manfaat yang maksimal dari PJJ kami. Terima kasih Tuhan, kami berserahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari anak-anak kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Bersamamu Bapa. Bangsa dan negara kita. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik sudah menempatkan kami di negara kami yang bernama Indonesia. Kami bersyukur kami boleh tinggal di tempat yang nyaman, yang sejuk dan aman. Terima kasih Tuhan, tapi kami tetap berdoa untuk bangsa kami, Indonesia tercinta. Jauhkan negara kami dari berbagai macam bencana yang datang silih berganti. Tuhan, memang itu adalah kehendak Engkau karena semuanya untuk kebaikan kami. Tapi tolonglah kami Tuhan supaya kami diberikan kekuatan, kesabaran ketika kami mendapati saudara-saudara kami di luar sana yang menderita karena mungkin banjir, mungkin longsor, mungkin tsunami saat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus tolong supaya saudara-saudara kami ini diberikan kepada saudara kami kekuatan, kesabaran, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan sepanjang
sepanjang harinya. Terima kasih Tuhan. Kami terus sekali lagi berdoa untuk bangsa kami dan negara kami, Indonesia tercinta, untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, untuk wakil dan untuk pemerintahan yang sampai terkecil Tuhan. Nah, kami berdoa terus untuk mereka supaya mereka terus mau melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin hanya ini doa kami yang sederhana dan kami yakin Tuhan mendengarkan seluruh doa-doa kami ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, mari saat ini kita akan mendoakan untuk pekerjaan orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, harus keluar rumah, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, supaya terhindar dari segala sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, apapun pekerjaan mereka, biarlah berkat mengalir Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk mama-mama yang bekerja di rumah, Tuhan menolong supaya diberikan kesehatan, kesabaran. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati kami semua di dalam pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa untuk keluarga. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah Kau berikan kepada kami, khususnya untuk keluarga. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang sudah mengajari kami, yang sudah memberikan kepada kami nasihat-nasihat. Tuhan, kami mau berdoa biarlah Tuhan yang memberikan berkat kepada kedua orang tua kami, untuk keluarga-keluarga yang teman-teman kami juga. Tuhan, kiranya yang menjagai mereka, Kau yang memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, sehingga sungguh Tuhan di dalam keluarga kami tercipta suatu kesatuan yang indah. Tuhan, kami saling mengasihi, kami saling menyayangi. Itu semua bukan karena kami, tetapi karena kasih Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menjagai setiap keluarga-keluarga, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, Kau yang menjagainya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Sekarang ayo kita berdoa untuk kesehatan kita semua. Bapa yang baik, pada hari ini kami bersatu hati datang kepadamu mengucapkan terima kasih di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Bapa ulurkan tangan kasih-Mu menjamah anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Biarlah kesembuhan boleh terjadi atas mereka. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi anak-anak kami. Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa terkhusus untuk anak kami Bagus yang mana beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan. Kami tahu bahwa kejadian ini bukan semata-mata Tuhan
tidak mengasihi dan menjaganya. Melainkan kami percaya Tuhan punya rencana bagi anak kami ini. Berkatilah obat-obatan yang diminum, biarlah itu Engkau pakai sebagai sarana menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita berdoa untuk pembelajaran jarak jauh yang sedang kita laksanakan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan walaupun kami masih belajar Tuhan dalam kondisi jarak jauh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi Tuhan, memberkati setiap anak-anak kami Tuhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapa yang Maha Baik, kami memohon Tuhan untuk Engkau memberikan kecerdasan Tuhan kepada anak didik kami Tuhan semua, SDK Dianmas dan TKK Dianmas Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberikan kecerdasan, Engkau boleh memberikan kesungguhan dalam belajar Tuhan. Biarlah Engkau boleh juga memberikan kejujuran Tuhan kepada anak-anak kami dalam melaksanakan, mengerjakan setiap tugas yang kami berikan Tuhan. Biarlah juga Tuhan anak kami boleh memperoleh nilai yang baik Tuhan, dengan hasil yang mereka kerjakan sendiri Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau juga yang memberkati setiap orang tua Tuhan, yang membimbing anak didik kami Tuhan di dalam rumah Tuhan. Engkau yang memberikan kesabaran Tuhan kepada setiap orang tua, agar orang tua dapat sabar mendidik dengan baik Tuhan di rumah. Sekali lagi Tuhan, kami memohon Engkau yang memberikan kecerdasan, kesungguhan, semangat Tuhan untuk anak didik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita juga berdoa untuk sekolah baik di TK maupun di SD, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sampai saat ini sekolah TK maupun SD Dianmas masih boleh mengadakan kegiatan belajar mengajar, sekalipun Tuhan melalui sarana online. Biarlah ya Tuhan, Kau sendiri akan menolong, memberkati para guru dalam memberikan pengajaran. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, terlebih daripada itu memberkati anak-anak yang belajar, kiranya dapat mengerti dengan materi yang dipelajari. Berkati juga orang tua yang membimbing anak-anak. Biarlah ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang menyerahkan Tuhan sekolah kami ini, biarlah proses belajar mengajar secara langsung cepat dilaksanakan. Terpujilah nama Bapa. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, setelah tadi banyak guru-guru yang sudah menaikkan doa syafaat untuk kelasnya masing-masing, kita akan tutup kebaktian doa ya. Pagi hari ini kita akan berdoa sama-sama. Nanti Pak David akan tutup untuk mengakhiri kebaktian kita. Kiranya boleh anak-anak belajar tentang berdoa dari kebaktian kali ini ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan sehingga kami masih dapat mengadakan kebaktian dalam bentuk kebaktian doa pada pagi hari ini. Biarlah melalui doa-doa syafaat yang kami naikkan, kami semakin dikuatkan dan kami lebih berserah lagi kepada rencana Tuhan di dalam masa pandemi ini, tentang bagaimana kami belajar, tentang bagaimana kami harus melakukan tugas kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada semua guru-guru yang mempersiapkan pelajaran dalam bentuk pembelajaran online yang kami tidak tahu sampai kapan akan berlangsung. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan supaya guru-guru diberikan hikmat, kesehatan, kreativitas supaya bisa memberikan pelajaran yang menarik, yang tidak membosankan bagi anak-anak dan juga boleh bermanfaat bagi anak. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua yang membantu mendampingi anak-anak di rumah dalam pelajaran online ini, supaya Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kasih yang senantiasa ditunjukkan di dalam mengajar anak-anak yang saat ini tidak dapat
didampingi oleh guru-gurunya secara langsung. Biarlah kiranya kami dengan orang tua boleh sama-sama memberikan yang terbaik bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak. Juga kami berdoa untuk semua anak-anak supaya diberikan kekuatan, kesabaran. Kami mau tetap berserah kepada kehendak Tuhan karena kami percaya semua yang Tuhan izinkan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menutup kebaktian pada pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya berkat daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai kami, memelihara kami, dan memimpin kami, menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah kiranya kami diberikan hati yang taat untuk selalu dengar-dengaran kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you.